Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang kamu ketahui tentang Syekh Nawawi, dari biografinya, kemudian kehidupannya itu seperti apa? Syekh Nawawi bernama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali. Lalu beliau dikenal dengan nama Nawawi Al-Bantani atau bisa disebut dengan Al-Jawi. Lalu beliau di kalangan keluarganya beliau bisa dikenal dengan sebutan Abu Abdul Mudhi. Sementara di Jazirah Arab beliau dikenal dengan sebutan Sayyidul Hijaz. Lalu Syekh Nawawi Al-Bantani ini lahir di Desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 dari seorang ayah yang bernama Umar dan seorang ibu yang bernama Zubaidah. Lalu beliau Syekh Nawawi ini merupakan seorang ulama yang terkenal di desa Nusantara dari abad ke-20. Nasabnya bersambung perintis pada kerajaan Cirebon dari Maulana Hasanuddin yang juga anak dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi beliau adalah keturunan dari ulama dan kerajaan dari Banten Cirebon. Lalu beliau wafat pada hari Kamis tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897. Dimakamkan di Mekah pada usia sekitar 84 tahun. Kehidupan Syekh Nawawi sangat agamis dan religius. Sejak kecil beliau sudah diajarkan ilmu agama oleh ayahnya sendiri. Kemudian di usia 8 tahun beliau sudah mengembara ke Pulau Jawa selama 3 tahun untuk memperdalam ilmu agamanya. Kemudian di umur 15 tahun beliau berangkat haji bersama kedua saudaranya sekaligus memperdalam ilmu agamanya. Di sana beliau berguru kepada beberapa ulama seperti Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Ahmad Dimyati. Tahun 1833 Masehi, beliau kembali ke tanah air untuk mengembangkan pondok pesantren milik ayahnya sendiri. Kemudian selama 3 tahun, beliau kembali ke Mekah dan berguru pada banyak ulama besar seperti Syekh Khotib Sambas dan Syekh Gani Bima. Sejak itu, Syekh Nawawi menetap di Mekah hingga akhir hayat. Berapa banyak rujukan yang Anda baca mengenai Syekh Nawawi? Kalau untuk referensi yang saya baca itu ada sekitar 10 jurnal yang membahas tentang pemikiran dan biografi dari Syekh Nawawi. Tapi ada juga yang membahas tentang salah satu kitab beliau dalam bidang tafsir, yaitu kitab Tafsir Munir atau Marah Labid. Dari rujukan dan referensi tersebut, bagaimana sih pemikiran Syekh Nawawi menurut Anda sendiri? Dari beberapa referensi yang saya baca, saya menyimpulkan setidaknya ada 4 aspek yang menjadi atau yang mencakup pemikiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama tentang pemikiran tasawuf. Dalam tasawuf, Syekh Nawawi mengikuti aliran Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Namun beliau tidak mengajarkan tarekat dan juga tidak mengikuti atau terikat pada tarekat tertentu. Nah, pemikiran terkait tasawuf beliau ini bisa dilihat pada kitab-kitab atau karya beliau, khususnya yang membahas tentang fikih. Yang kedua yaitu pemikiran tentang fikih. Syekh Nawawi itu menganut mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Maka dari itu syariat yang dijalankan oleh beliau itu berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tetapi beliau juga berpedoman pada fatwa-fatwa ulama salafus saleh. Pemikiran fikih beliau itu cenderung pada tasawuf. Pemikiran fikih beliau juga sifatnya kontekstual, jadi tidak terpaku pada teks saja, tapi disesuaikan dengan konteks yang ada. Yang ketiga yaitu pemikiran tentang akidah atau tauhid. Dalam akidah atau keyakinan, Syekh Nawawi ini mengikuti paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Paham ini mengacu pada konsep dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi.
Beberapa karya beliau yang membahas tentang tauhid itu memasukkan pembahasan terkait konsep sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, dan sifat jaiz, baik itu Allah maupun Rasul. Kemudian pemikiran tentang pendidikan. Nah, Syekh Nawawi ini memiliki beberapa pemikiran terkait dengan pendidikan. Yang pertama itu ada hakikat pendidikan. Menurut Syekh Nawawi, pendidikan itu mencakup taklim, tarbiyah, dan ta'dib, atau pendidikan jasmani, intelektual, dan mental atau spiritual. Peran pendidik dalam Islam menurut Syekh Nawawi itu tidak hanya sekedar ahli ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian peserta didik. Menurut Syekh Nawawi, tujuan pendidikan itu adalah untuk meraih ridho Allah dan memperoleh kehidupan ukhrawi, memberantas kebodohan, memajukan Islam, melestarikan Islam dengan kaidah-kaidah ilmu, serta sebagai perwujudan dari rasa syukur karena telah diberi akal dan tubuh yang sehat. Nah, Syekh Nawawi ini kan terkenal dengan banyak karya yang beliau tulis dalam berbagai bidang ilmu. Apa aja sih karya-karya Syekh Nawawi yang kamu ketahui? Syekh Nawawi ini memang sudah terkenal dengan banyak karya tulisnya. Semua karyanya tersebut mencakup beberapa bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, dan akhlak. Dalam bidang tafsir, beliau menulis salah satu karyanya yang sangat terkenal, yaitu kitab Tafsir Maroh Labid atau Tafsir Nawawi. Lalu ada dalam bidang hadis, ada kitab Tankihul Qaul Syarah, kitab Lubabul Hadis karya Imam An-Nawawi. Lalu ada dalam bidang fikih, ada kitab Nihayatuz Zain dan Qatul Habib Al-Gharib. Lalu ada dalam bidang tauhid, ada kitab Fathul Majid dan Kasifatus Saja. Yang terakhir dalam bidang tasawuf dan akhlak, ada kitab Bidayatul Hidayah dan Durratun Nasihin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.